Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ria Latifa dengan NPM 2113025005 dari Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi. Video ini adalah video untuk memenuhi tugas mata kuliah Multimedia Pembelajaran Interaktif dan Keamanan Sistem Komputer dengan dosen pengampu Dr. Rangga Firdaus, Eskom MKom. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu tools yaitu Nmap atau Network Mapper. Nmap atau Network Mapper merupakan sebuah tools yang bersifat open source dan berperan khusus untuk audit dan eksplorasi pada keamanan jaringan. Nmap dibuat oleh siapa? Nmap dibuat oleh Jordan Lyon atau yang lebih dikenal dengan nama Fyodor Voskovics pertama kali pada bulan September tahun 1997. Nmap dapat digunakan di mana saja. Nmap dapat digunakan secara gratis pada semua platform seperti Microsoft Windows, Linux, Mac OS X, FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Sun Solaris, Amiga, HPUX, dan banyak lainnya. Fungsi dari Nmap yang pertama, port scanning. Nmap berfungsi untuk melakukan scanning dan melihat port yang terbuka secara terperinci pada host target. Port merupakan nomor untuk membedakan antara aplikasi yang satu dengan lainnya dan berada pada jaringan komputer. Dengan adanya Nmap, dapat melakukan scanning terhadap port-port dan mengetahui aplikasi mana saja yang terpasang pada suatu perangkat. Fungsi yang kedua, host discovery. Nmap juga mampu bekerja pada host tunggal dengan menggunakan IP row untuk menentukan host yang tersedia dalam jaringan. IP row juga memberikan informasi terkait layanan yang diberikan di dalamnya, memuat nama dan juga versi aplikasi, sistem operasi lengkap dengan versinya, dan juga apa saja jenis firewall atau paket filter yang digunakan. Yang ketiga, version detection. Nmap juga berperan dalam memeriksa layanan jaringan pada perangkat jarak jauh untuk menentukan nama aplikasi dan versinya. Yang keempat, OS detection. Nmap juga berperan untuk mendeteksi karakteristik sistem operasi dan perangkat keras dari perangkat jaringan. Yang kelima, discover vulnerabilities. Nmap juga berperan dalam menentukan kerentanan yang dapat terjadi di dalam sebuah jaringan. Selanjutnya adalah fitur-fitur Nmap. Fitur yang pertama, penemuan host. Mengidentifikasi host di jaringan. Untuk contohnya, menjabarkan host yang merespon ke TCP dan permintaan ICMP atau port terbuka tertentu. Yang kedua, pemindaian port. Nmap dapat melakukan pemindaian port pada sistem target untuk mengetahui port mana yang terbuka dan port mana yang tertutup. Pemindaian ini membantu dalam mengidentifikasi layanan yang berjalan di masing-masing port. Fitur yang ketiga, versi deteksi. Nmap dapat mengidentifikasi versi perangkat lunak dan perangkat yang berjalan di dalam target. Ini membantu dalam mengidentifikasi kerentanan keamanan yang mungkin ada pada versi perangkat lunak yang lama atau rentan. Yang keempat, pemetaan topologi jaringan. Nmap dapat melakukan pemetaan topologi jaringan dengan mengidentifikasi perangkat jaringan, router, dan firewall yang ada dalam jaringan. Ini membantu dalam memahami struktur jaringan dan mengidentifikasi titik masuk potensial. Fitur yang kelima, pemindaian script. Nmap dilengkapi dengan bahasa scripting yang kuat yang disebut NSA atau Nmap Scripting Engine. Ini memungkinkan pengguna untuk menulis dan menjalankan skrip custom untuk melakukan pemindaian dan pengujian keamanan yang lebih lanjut. Fitur yang keenam, deteksi sistem operasi. Nmap dapat mencoba mendeteksi sistem operasi yang berjalan di dalam target berdasarkan respon dari jaringan dan karakteristik perangkat keras. Fitur yang ketujuh, pemindaian intensif. Nmap menyediakan opsi untuk melakukan pemindaian yang lebih intensif. Opsi ini memungkinkan pengguna untuk melakukan pemindaian yang lebih mendalam dan terperinci. Fitur yang kedelapan, ekspor hasil. Nmap memungkinkan pengguna untuk menyimpan hasil pemindaian dalam berbagai format seperti XML, HTML,
txt, dan lainnya. Ini memudahkan pengguna untuk memproses dan menganalisis hasil pemindaian. Selanjutnya adalah cara kerja Nmap. Nmap bekerja dengan mengirim paket pada target dengan menggunakan IP route sehingga dapat menentukan host mana yang aktif. Nmap juga melakukan brute force menuju port list yang dimiliki dan nantinya akan dipakai untuk menentukan status dari port host yang sedang aktif, baik dengan melakukan filter, close, maupun juga open. Selain itu, Nmap juga mampu melihat sistem operasi apa yang lengkap dengan versinya dan digunakan atau terinstall pada suatu perangkat. Selanjutnya di sini saya akan memberikan sebuah contoh penggunaan dari Nmap. Baiklah, untuk mendapatkan tools Nmap ini kita bisa langsung ke pencarian ke internet. Kita ketikkan di sini Nmap, lalu di ini paling atas kita klik download. Setelah itu di sini kita sudah masuk ke sebuah website dari Nmap-nya. Kita pilih perangkat yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan Windows. Kita bisa klik Windows. Di sini sudah diarahkan ke arah Windows. Di sini kita bisa klik ini. Nanti akan akan mendownload daripada Nmap ini. Nah, di sini sudah mendownload, nantinya kita akan menginstalnya. Ini saya sudah menginstal toolsnya. Coba kita buka. Nah, sudah terbuka. Ini adalah tampilan dari Nmap. Nah, untuk selanjutnya cara kerja dari Nmap, cara kerjanya langsung saja kita praktekkan. Sebelumnya kita harus membuat atau membuat target atau kita memilih target. Di sini kita coba pilih targetnya itu unila.ac.id. Di sini lalu kita buka CMD. Kita buka. Nah, sudah muncul. Kita coba ping unila.ac.id. Nah, pastikan ketika kita membuka CMD ini kita terhubung ke internet ya. Laptop kita atau PC kita terhubung ke internet. Di sini kita sudah dapat IP-nya, kita copy. Selanjutnya kita masuk kembali ke tools dari Nmap. Kita masukkan di sini di kolom target ini, kita masukkan IP tadi yang sudah kita copy. Setelah itu kita pilih profilnya di sini. Kita quick scan ya, biar scanningnya nanti cepat gitu. Kita pilih lalu pilih scan. Kita tunggu proses scanningnya. Ini tanda untuk proses scanningnya itu sudah selesai atau belum. Kita tunggu, di sini masih memproses scanningnya. Nah, sini sudah terlihat beberapa port-port yang ada pada unila.ac.id tadi. Di sini terlihat banyak sekali port yang terbuka di sini berwarna hijau. Kita bisa lihat di sini juga. Nah, di sini memiliki port-port yang terbuka. Jika ada port yang tertutup, nanti bulatan-bulatan warna hijau ini akan berwarna merah. Kita juga bisa melihat topologinya di sini. Nah, terlihat local hostnya, lalu host detailnya juga di sini. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.